Kalau kebetulan yang saat ini menemani atau mendampingi hidup aku itu adalah residual energi atau residual memori. Yaitu kita bisa melihat atau mengulas masa lampau. Ya. Ketika kita ada di satu tempat, walaupun itu tempatnya baru, misal kita berdirilah di salah satu titik tempat tersebut, itu di situ kalau ada kisah yang patut untuk masuk mungkin ke dimensi aku, itu aku bisa ikut ke masa yang sangat jauh di belakang kita, jauh sebelum kita ada. Gitu. Jadi banyak misteri di balik tanah atau bangunan atau gedung atau tempat. Disitulah aku bisa menonton, kayak nonton masa lampau gitu, orang-orang zaman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di podcast Zaki Abbas. Podcast yang menemani lo lagi kerja, gabut, atau pura-pura sibuk, dia kelihatan produktif. Bersama saya, Siska, Jelajah Mistis. Hai Teh, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat. Wow, kalau ngomongin misteri ini jagonya nih, kan? Kalau di Bandung, pertama biasanya Teh Risa. Ya. Yang kedua, Teh Siska. Amin. Akhirannya sama juga ya? Iya benar. Siska dan Risa. Iya gitu. Belakangnya. Iya. Gitu. Sama-sama gemoy juga ya? Saya nggak ngomong. Iya, saya yang mengakui. Enggak kan? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, kalau kita ngomongin mistis nih, Iya. ini bakat atau dari kecil atau sudah gede baru dapatnya? Kalau dibilang ini ditanya dari kecil atau sudah besar, mungkin jawabannya dari kecil. Dari kecil. Oke. Dari Usia berapa? awal mulanya mungkin sekitar waktu itu aku lagi TK 5 tahunan. 5 tahun. 5 tahun. Ya itu yang aku ingat gitu. Dari awalnya itu. Ini bakat dari apa? Orang tua atau emang? Maybe ya dari orang tua atau memang mungkin anugerah aja kali ya. Gitu. Semuanya berjalan dengan sendirinya. Dengan sendiri. Iya. Nah, ini namanya apa sih? Apakah anak indigo atau apa nih? Bawaan lahirnya apa sih yang kalau mungkin orang pada umumnya bilang ini indigo ya. indigo? Tapi kadang ada aku pun sendiri ya siapa sih yang mau ya? Karena pada saat di pertengahan jalan atau remaja pun aku mencoba untuk menghilangkan itu semua sebenarnya. Oke. Jadi aku sekarang anggapnya aku nggak pernah bilang indigo tapi ya inilah kehidupan aku gitu. Kapan batasnya waktu itu sudah menerima? Udahlah jalanin aja gitu loh. Waktu setelah menikah. Setelah menikah. Iya. Nah, kalau kita tahu kan indigo ini kan dia punya dunia sendiri lah ya. Iya. Dan apa nih? Gayanya itu beda-beda. Maksudnya kelebihannya beda-beda. Iya betul sekali. Gitu loh. Nah, ini Teteh melihatnya apakah melihat ke depan atau melihat ke belakang? Kalau kebetulan yang saat ini menemani atau mendampingi hidup aku itu adalah residual energi atau residual memori. Yaitu kita bisa melihat atau mengulas masa lampau. Masa lampau. Dia bentuknya kayak gimana sih Teh? Kalau yang aku ceritain ya. Oke. Jadi kalau mau ditanya bentuknya seperti apa, mungkin bukan bentuk ya, tapi contohnya ketika kita ada di satu tempat, walaupun itu tempatnya baru, misal kita berdirilah di salah satu titik tempat tersebut, itu di situ kalau ada kisah yang patut untuk masuk mungkin ke dimensi aku, itu aku bisa ikut ke masa yang sangat jauh di belakang kita, jauh sebelum kita ada. Gitu. Jadi banyak misteri di balik tanah atau bangunan atau gedung atau tempat. Disitulah aku bisa menonton, kayak nonton masa lampau gitu, orang-orang zaman dulu. Nah, pada saat dia itu tuh, apakah itu kan kayak film ya? Iya betul, betul. Pada saat setelah sadar itu masih keingat gak? Kebayang gak? Masih. Gitu loh. Masih. Waktu kecil yang pertama kali diingat pada saat sudah punya kelebihan seperti kayak indigo ya. Kalau orang bilang katanya itu penyakit ya. Iya. Nah, apa sih yang pertama? Jadi gini, waktu pertama sih ini selalu aku ingat dan selalu aku kalau ada yang tanya pasti aku selalu jawab gitu.
Dan aku pun memang pada saat itu karena masih kecil mungkin jadi kayak percaya nggak percaya gitu. Jadi dulu tuh aku tipikal anak yang anteng tuh, suka main sendiri kan. Main sendiri karena orang tua aku sibuk. Aku tinggal berdua sama nenek aku kan. Oke. Nah karena Jadi yang dilihat nenek-nenek, enggak, nenek sendiri. belum, bukan. Jeng jeng. Jadi aku suka kayak main tuh, anak kecil kan pada umumnya sekitar 5 tahunan aku main. Aku tuh kayak selalu dikasih lihat untuk lihat ke pojok kiri atas. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu pojok kiri atas. Oh iya. Aku tuh kayak selalu tertarik untuk melihat ke pojok kiri atas. Ada pipa itu teh. Antara aku tidur Oke. atau sadar, aku pun nggak tahu pada saat itu. Aku kayak sadar tapi tidur tapi sadar. Tinggal kebayangkan. Di situ aku ngerasa kayak aku dibawa ke satu rumah. Oke. Satu rumah yang vibes-nya tuh vintage. Ada zaman dulu. ya, ini mirip-mirip ada TV-TV kayak gini. Keren. Pokoknya kursi-kursi kayu, semuanya masih zaman dulu deh pokoknya. Aku ketemu sama sosok suami istri, nenek dan kakek. Di situ aku selalu disayang, kayak disisirin, disayang-sayang. Kebayangkan merinding gak tuh? Dan aku tuh selalu kayak digendong gitu sama mereka. Aku tuh nggak tahu siapa mereka, belum tahu. Seiring berjalannya waktu aku sering main tuh di depan TV rumah. Dan aku tuh selalu mengulang untuk masuk ke ujung situ. Pandangan aku tuh pokoknya setiap aku ngeliat ke ujung situ, aku selalu ikut ke masa lampau itu. Itu pada saat mau tidur aja atau? Enggak, lagi siang lagi main. Lagi siang lagi main. Habis itu beberapa tahun kemudian mungkin aku udah masuk SD. Kan anak kecil tuh suka kepo ya, pengen lihat-lihat album keluarga. Oke. Aku buka tuh album keluarga. Tiba-tiba aku nemu foto yang sangat mirip dengan posisi rumah dan sepasang nenek kakek tersebut. Ada fotonya, terus aku tanya ke mama, ini siapa? Tapi aku nggak ceritain kalau kisah aku suka dibawa itu. Aku tuh tipikal anak yang nggak menceritakan gitu. Jadi ya udahlah, mungkin aku waktu itu menganggapnya mungkin mimpi yang berkelanjutan gitu. Akhirnya mama jawab kalau ternyata itu adalah eyang. Eyang atau uyut gitu dari kakek. Dari papa. Dan semuanya dari mulai orangnya, suasananya, sampai ke kursi-kursi pakaiannya semuanya sama. Dan akhirnya di situ aku bisa terjawab lah, ternyata orang yang selalu membawa aku ke masa lampau itu adalah eyang. Itu. Setiap hari itu terjadi? Sering. Mungkin kalau dibilang setiap hari lupa ya, tapi yang pasti sering ketika aku lagi main sendiri itu. Sering aku. Berapa bersaudara sih teh? Aku anak tunggal pada saat itu ya. Dan sekarang aku udah punya adik sekarang. Dan pada saat menceritakan itu ke orang tua, mereka juga punya kelebihan seperti itu. Aku cerita ke orang tua baru akhir-akhir ini ketika aku menjalankan channel mistis. Lama dong. Iya. Kenapa nggak pada saat kecil? Pada saat kecil aku bilangnya, aku tanya, "Mah, ini siapa nih yang ada di album ini kan?" Tapi nggak cerita berarti. Enggak, aku karena taunya mimpi, aku bilang, "Oh, aku mimpi ini ada di sini gitu." Tapi kayak ya udah, cuman obrolan gitu doang, nggak ada manjang apa gitu. Ada nggak pada saat itu kayak melihat sosok itu, dan pada saat setelah siang atau sore hari mereka ada di dalam situ gitu? Enggak ada. Jadi mereka memang di masa lampau. Karena kalau dibilang mimpi itu bukan mimpi. Jadi kayak aku lagi main, aku sebenarnya badannya dengan nggak berubah. Aku kayak lagi duduk aja. Tapi aku memang kayak nggak sadar aku dibawa ke situ. Itu loh mungkin yang dinamakan residual energy. Iya. Pada saat kita kan biasanya kan kalau tahu nih keadaan kita, apa sih yang kita alami penyakit ini, bertanya ke siapa yang lebih tahu bahwa teteh itu mengalami ini. Nenek. Kebetulan nenek aku juga memang pada saat itu ya, sekarang udah almarhum. Pada saat itu memang nenek juga lebih ke praktisi supranatural pada zamannya. Dan jadi kayak aku udah nggak aneh karena memang ketika aku tidur, ketika malam hari aku sering melihat hal-hal yang mungkin anak kecil pada umumnya nggak lihat. Kayak aku ngelihat mungkin nenek aku lagi ngelakuin hal-hal, mungkin kasarnya maaf ya, ritual. Jadi kayak aku udah terbiasa, tapi aku nggak ambil pusing, ya udah deh gitu. Ya udah, aku cuma lihat aja nenek lagi apa gitu. Teh. Pada saat kalau ke sekolah nih, pada saat itu masih kecil ya, hal itu ada ya juga nggak, misalnya sepintas lihat atau apa?
kalau sepintas-sepintas itu justru seringnya di rumah. Oh, di rumah. Karena aku ngerasa di rumah itu mungkin karena banyak aktivitas mistis yang dilakukan sama almarhum nenek ya. Makanya aku sering lihatnya di rumah sebenarnya kayak sekelebatan gitu, bayangan, penampakan yang belum padat itu aku sering. Tapi kalau kayak di sekolah, justru aku nggak lihat. Tapi ketika kita, misalnya nih aku lagi main di lapangan, kalau nggak di lorong sekolah, nginjekin satu tempat yang mungkin itu punya cerita yang menarik pada kisah masa lampaunya, aku di situ nggak sadarkan diri. Dan aku ikut lagi kayak nonton lagi. Tapi aku nggak pingsan. Aku kayak masih berdiri di situ aja dan badan aku tuh kayak ada yang muterin 180 derajat dengan kenceng gitu. Dan aku tuh nonton perasaan aku ya, itu lama banget yang aku tonton. Tapi menurut teman-teman aku tuh kayak aku nggak pingsan tapi kayak berdiri lama banget dan pandangannya kosong. Terus teman-teman yang lain bilang tadi ada kejadian apa dan sebagainya. Enggak, karena mungkin waktu itu mungkin masih pada kecil juga ya, nggak paham. Cuman aku bilang mungkin nggak enak badan karena biasanya habis itu kayak keringet. Aku kayak keringet dingin gitu loh. Seberapa sering kejadian itu terjadi? Ya lumayan sering juga sih. Gitu. Lumayan sering. Kalau kayak gitu badan kita capek Capek banget. gitu. Setelah kejadian kayak gitu, apa yang bikin kita supaya lebih fit? Mungkin ya Makan yang banyak, minum yang banyak. minum yang banyak ya, makan udah pasti itu ya. Cuma kalau aku, Gorengan ya. ini harus itu nomor satu itu bakso ya. Ayo. Ayo bakso. Biar nggak tegang-tegang banget ya. Iya. Berarti habis ini kita ngebakso ya. Terus buka. Nanti teman-teman aku yang tak kasat mata boleh ikut ngebakso juga. Boleh. Boleh ya. Banyak loh. Tapi satu mangkok aja. Mangkok bareng-bareng. Beneran. Udah kalau yang kasat mata jangan deh. Yang kelihatan aja deh gitu. Ya Kita gitu. bayarnya pakai daun lagi. Bisa QRIS kok mereka. Tapi saya kira. Bisa. Oh, iya udah. Selamat datang di dunia. Selamat datang di dunia Siska. Terus, Gimana? Apa maksudnya tadi? setelah badan kita itu kalau kejadian kayak Ya, capek pasti kan? capek banget. Energinya memang benar-benar terkuras. Tapi aku selalu berpikir karena aku suka pada akhirnya sampai aku umur segini, Oke. aku suka dengan cerita-cerita mereka. Aku suka nonton sejarah. Aku suka dengan suasana vintage. Aku suka sekali. Jadi buat aku capeknya itu terobati. Apalagi bisa menghasilkan uang ya? Iya, Oh, itu. gitu. Betul. Aku suka banget. Jadi capek ya, udah pasti capek. Energi yang namanya beda dimensi udah pasti. Oke. Tapi semuanya itu hilang seketika ketika aku bisa merasakan dan bisa nonton cerita mereka dengan suasana yang bukan pada tahun 2026 ya. Setiap kejadian dari SD, SMP, SMA pasti beda-beda lah ya. Betul. Apakah SD itu cuma tingkat ilmunya cuma sampai sini nih? Setelah SMP lebih matang lagi? Apakah setelah SMA lebih matang lagi? Proses itu kayak begitu juga nggak? Iya, kayak turun naik gitu loh. Waktu SD tuh peka banget, bisa lihat semua gitu kan. Karena mungkin itu umur-umur kematangan di mana mungkin aku baru diperkenalkan sama hal-hal mistis itu sendiri. SMP kayaknya enggak terlalu. Ya terlalu. SMP enggak terlalu, balik lagi ke SMA. Jadi ke SMA tuh aku bisa kayak gini. Kalau sama teman-teman tuh kadang iseng-iseng nebak-nebak gitu loh. Oke. Nebak-nebak tapi kok bener gitu. Karena ini kita contoh ya, aku punya temen. Dia bilang di rumahnya tuh sering ada gangguan, ada makhluk halus apa gitu. Terus aku bilang posisi kamar kamu begini, rumah kamu begini. Terus bener. Akhirnya namanya teman kok jadi rame. Jadi semuanya pengen diceritain gitu. Dan memang kebanyakan relate gitu sama apa yang aku lihat kalau mereka cerita gitu. Pas SMA-nya? Iya itu SMA. SMP justru yang enggak terlalu. Tapi setelah umur berapa? Apakah biasanya kan ada yang menolak tuh, Iya. pengen ngilangin. Betul. Apakah ini tetap pengen tetap ada nih kelebihan atau kayak udah cukup sampai di sini? Abis lulus SMA tuh kayak capek banget kayaknya. Terus tidur tuh jadi keganggu. Ganggu. Aku tuh kalau setiap mau tidur, setiap meremin mata, belum nyenyak tidur, aku selalu ngedenger suara delman. Oke. Suara delman tuh kayak berisik banget. Udah gitu, suara delmannya hilang, suara tentara baris berbaris. Setiap hari? Hampir setiap hari. Berarti waktu itu zaman perang dong. Iya, zaman-zaman kolonial Belanda, zaman-zaman penjajahan gitu. Berarti jago apa? Baris berbaris dong. Iya, kebetulan aku SMP-nya anak paskibra. Oh iya. Kayaknya waktu SMP nggak peka tuh karena sibuk di paskibra kayaknya. Jangan terlalu tegang ya guys. Jangan terlalu tegang aja. Gini-gini anak paskibra. Oh gitu. Dulu SMP ya. Dulu SM. Oh. Guys. Iya.
Pujaan lelaki. Anak Beripara 40 Bandung. Oh, iya. Oke, terus Nah, abis itu mungkin aku merasa capek kan. Akhirnya aku bertemu lah dengan yang sekarang menjadi suami. siapa dia? Ada siapa? Jangan bilang ya. Laki-laki yang beruntung itu? Laki-laki yang beruntung itu. Cuma dia. Iya, yang dia yang selalu aku marah-marahin itu. Kasian Kasihan sebenarnya. gitu. Udah cukup pendekatan ini gitu. Jadi dia itu justru yang sekarang sampai sekarang itu menjadi penyeimbang hidup aku. Dia yang memahami atas apa yang aku punya ini. Dia yang beruntung atau teteh yang beruntung? Harusnya sih Sama-sama harusnya beruntung. dia yang beruntung ya. Oh gitu. Iyalah. Tapi nanti kalau ada dia di depan kita bilangnya kita sama-sama beruntung ya. Sama-sama. Ya, siap. Terus Waktu awal-awal ketemu sama dia, aku sering melihat sosok kan. Oke. Terus aku sering ceritain ke dia. Dan dia orangnya kayak nggak percayaan gitu loh. Jadi kayak apa sih gitu. Selalu berisik, selalu ribut. Masih pacaran. Iya, masih pacaran. Cerita kalau jalan nih, ini kalau di Bandung kan ada jalan-jalan bersejarah tuh kayak jalan-jalan di Ponorogo tuh, deket-deket gedung sate gitu. Kita pernah pulang malam itu. Untuk pertama kalinya aku ngomong di depan dia. Aku lihat sosok ini karena tuh pohonnya gede-gede. Udah itu kan itu tanah-tanah kolonial ya, tanah-tanah bersejarah. Oke. Aku bodo amat dia mau percaya atau enggak. Yang penting aku ngomong aja gitu, pengen ya, agak caper juga lah ya, namanya masih pacaran ya kan. Mungkin dia nggak ngomongin ini cewek gila atau Nah, itu aku pengen taunya gitu, sekalian ngetes juga sebenarnya. Ini dia nerima aku nggak ya kalau aku kayak gini, takutnya disangkanya halusinasi gitu kan. Ternyata kalau udah nyampe rumah, dia malah nanya, tadi lihat apa aja? Oh ternyata dia seru juga kayaknya diceritain gitu kan. Mungkin dia mau pasang nomor kali. Nah gitu kayaknya mau. Iya bener. Terus. Dan aku tuh nggak tahu kalau ya udah deh, mungkin dia orangnya ya percaya tapi nggak terlalu dipikirin mungkin gitu kan. Terus akhirnya singkat cerita kita nikah ya, setelah 3 tahun pacaran kita nikah. Aku ngerasa kayak capek, terus akhirnya aku memutuskan untuk datang ke salah seorang praktisi supernatural, atau bisa dibilang mungkin dukun ya kasarnya ya. Di Indonesia gitu ya. Iya, aku pengen dibersihin, aku pengen menjadi wanita normal seutuhnya. Wanita karir. Iya betul, wanita karir gitu. Karena aku pengen ketika aku datang ke suatu tempat, aku pengen biasa aja. Ketika aku tidur, aku nggak mau keganggu gitu. Ya. Ya, aku tuh pengen. Akhirnya aku minta tolong sama dia, ya udah bersihin aku gitu. Akhirnya ada ritual tuh, ritual buat ngebersihin badan aku, dan dia nyaksiin juga. Semuanya aku sampai badan capek, sampai nangis. Pokoknya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Singkat cerita lagi, setelah semuanya dibersihin, aku tuh ngerasa kayak ada justru hidup aku tuh jadi hampa loh bang. Oke. Hidup aku tuh kayak jadi galau, jadi hambar. Ini apa gitu ya? Gak asik gitu ya. Iya, kok hidup gue kayak ada yang beda aja gitu. Bukannya lebih senang harusnya? Harusnya, tapi ternyata kayak bertubi-tubi aja. Tiba-tiba ada masalah di kerjaan, teman-teman, termasuk keuangan. Kayak semuanya drop aja gitu. Tapi aku selalu berpikir logik juga. Jadi walaupun aku seorang yang jelajah mistis banget ini ya, aku tuh selalu berpikir juga tetap ke logik ya. Tapi dirasa-rasa ternyata itu memang nggak logika juga. Jadi memang kok jadi hambar banget kayak gini loh. Kita kayak kehilangan sahabat kita gitu. Kayak pada kemana ya gitu. Akhirnya aku cerita sama suami, ini kayaknya ada yang nggak beres deh. Aku tuh ngerasa sedih terus, nangis terus, kayak amarah gitu, ada yang marah gitu kayaknya. Ya sekarang mungkin mereka-mereka yang temenan sama aku selama ini yang jagain, mungkin itu kan mereka merasa terusir ya. Akhirnya kita memutuskan buat pergi lagi ke orang yang berbeda, ke praktisi supernatural yang berbeda, bukan yang kemarin bersihin. Nggak enak dong ya, ini nggak bener banget sih, katanya udah dibersihin minta dibalikin lagi gitu kan. Coba tau minta balik lagi duitnya. Iya. Dan aku itu pada saat itu pergi ke praktisi supernatural yang udah tua, umurnya 130 tahun. Beneran? Beneran. Oke. 130 tahun. Masih ada di Bandung? Iya di Bandung, dan baru meninggal kemarin, masih baru-baru. Iya. Bisa meninggal juga ya? Iya bisa bang. Oh iya. Kayaknya nggak tahu hidup lagi kayaknya ya. Ngeri dong. Jadi dia itu memang masih pakai, kalau kata bahasa Sundanya, pakai jengjawokan gitu ya. Pakai kayak apa ya, ritual-ritual ala-ala Sunda zaman dulu gitu. Akhirnya kayaknya aku klop nih sama si ibu ini gitu kan. Oh ibu. Emak-emak gitu. Ini kayaknya adem banget aku ketika ternyata
dia bisa berkomunikasi dengan para leluhur atau entitas yang selama ini nemenin aku. Oke. Dan ya memang mereka merasa terusir pada saat Curhat mereka. Iya, mungkin kayak karena si ibu itu manggil nih. Datang Kenapa? lagi. Ya, jadi kayak mungkin tahulah kalau ternyata si sosok-sosok ini tuh merasa terusir. Kayak kan gue yang selama ini jagain ini anak, mungkin yang selama ini nemenin kok tiba-tiba diusir tanpa ada salah sebenarnya memang. Harusnya kasih pesangon. Iya, harusnya gitu ya. Dan sedihnya lagi tahu nggak Bang apa? Oke. Mereka walaupun kayak udah diusir tuh mereka masih nemenin aku tapi kayak jaga jarak gitu Jaga dari jarak. jauh. Bisa lihat mereka. Iya, tetap mereka tuh karena memang Tapi Teteh nggak bisa lihat. enggak, pada saat itu memang aku kan semuanya hambar. Semuanya hambar, aku kayak kehilangan semuanya gitu kan. Akhirnya aku ngadain Sayembara. ritual. Oh itu. Sayembara nyariin entitas gimana iya, Bang ya? iya. Ditempeli kertas. Iya. Gitu. Akhirnya singkat cerita sedikit demi sedikit semuanya sudah membaik dan aku ngerasa kayak teman-teman aku kembali lagi, aku happy gitu. Aneh nggak sih? Ada pesta pora gitu atau Harusnya gitu ya. Aneh nggak sih? Aku bisa kayak sambut gitu. takutnya kan orang tuh ada yang percaya ada yang nggak percaya ya. Oke. Aku bahagia banget kalau pas mereka ketemu, pas mereka bareng lagi sama aku gitu. Oke. Di situ memang suami aku yang menyeimbangkan akhirnya emang apa yang selama ini ada itu memang nggak bisa dihilangkan mungkin. Jadi ya udah aku terima aja deh takdir ini gitu. Dan malahan aku malah makin sini aku jadi tambah seneng aja gitu dengan hal-hal mistis. Oke. Teh pada saat mereka nyatu lagi nih, kan ini kan cuma bisa ngelihat ke belakang ya. Iya. Tapi pada saat keadaan mereka pada saat nyatu lagi ini, ke tetenya tuh seperti apa sih? Jadi hangat lagi, terus energi akunya jadi aku ngerasa better aja gitu. Jadi semangat lagi, jadi nggak sedih lagi. Terus kayak semua masalah yang aku rasa ini kayak kemarin tuh bertubi-tubi, ya selain karena maksudnya atas izin Allah, alhamdulillah mungkin semua masalah terselesaikan. Itu karena juga energi aku menjadi positive vibes lagi karena aku dapat support dari teman-teman tak kasat mata aku ini. Agak sedikit gila mungkin ya kalau diceritain. Saya juga Bingung kan? kok saya podcast sama orang gila. Iya gitu ya, bingung kan? Iya. Tapi mereka memang ada. Teh, ini kan kita bisa balik lah kan, ke masa lampau. Pada saat kita masa lampau kita balik, ada nggak seseorang yang dari suami kayak lihat, oh itu orang yang dekat Teteh itu ada di lingkaran Teteh, gitu. Ada nggak yang pernah lihat kayak gitu? Kalau keluarga mungkin ada ya. Ada karena mereka ikut merasakan juga. Terus mereka juga mungkin karena aku selalu menceritakan ulang gimana ketemunya si sosok-sosok ini. Karena dari yang masa lampau ini ada juga yang berteman sama aku sampai saat ini. Dan anak aku aja pun dia pengen banget ngobrol sama sosok ini. Sosok-sosok ini apakah menyeramkan atau fisiknya seperti manusia biasa? Kayak manusia biasa, mereka sama. Karena mereka juga kan entitas masa lampau yang mereka dulunya pernah hidup sama seperti kita. Lucu. Biasanya kalau curhat hal-hal yang kayak gitu, apakah yang baik-baik saja atau yang kisah-kisah sedih atau Ada yang membantu apa? Ada yang kisah sedih, ada yang dibantu. Kalau misalkan selama ini penelusuran banyak banget dari kisah tragis, sedih, bahagia, apalagi ya pokoknya sama lah kayak kehidupan kita. Gitu. Sama. Justru kenapa aku seneng banget penelusuran untuk menguak sejarah atau menguak kisah masa lampau. Dari cerita mereka, kita bisa tarik kesimpulan dan selalu dapat pesan moral untuk orang-orang yang masih hidup. Gitu Bang. Kalau pesan yang masa lampau kan mungkin ada yang baik-baik aja. Iya. Kalau yang jahat-jahat ada nggak kayak gitu? Ada, yang jahat udah pasti ada. Karena entitas itu pasti ada yang negatif, ada yang positif. Cuma kalau mau dibilang untuk residual energi aku dipertontonkan, itu biasanya mereka ngasih rasa dulu. Kalau ada sosok, misalkan sosok si A ini sebenarnya pengen nyeritainnya kisah yang tragis. Pasti yang tragisnya kenapa nih? Misalkan dapat kekerasan atau apa, itu aku duluan yang dapat rasanya. Jadi aku ikut sakit juga. Apa yang dia rasain aku ikut sakit juga. Kalau dia mau nangis sama, aku pun rasanya sama, begitu. Iya. Ini nih seru ya kisah-kisah misteri ini. Kadang bisa nggak ngebuka? Kalau lu nggak percaya gue nih, gue buka indra lu supaya lu lihat kejadian kayak gitu. Kalau itu nggak semua orang bisa juga sih, iya.
kadang kita gini, kayak misal abang, aduh aku pengen lihat dong gitu ya. Terus kita coba nih untuk dibuka. Tapi kadang sanubari hati terdalam abang tuh sebenarnya kayak lebih nggak percaya. Tetap itu nggak akan bisa. Jadi semua itu benar-benar harus pasrah dari tubuh kitanya sendiri. Gitu. Kadang kita bilang gini nih, gue tuh pengen pada saat semua orang bahagia, kita liburan bareng nih, satu kayak situ Patenggang atau ke sana, semua orang pada senang-senang, kita melihat dunia yang di situ banyak mayat dan sebagainya, kisah-kisah masa lalu di situ. Nah, kita sedih sendiri. Tuh capek nggak sih? Iya kayak gitu, capek juga sebenarnya. Gitu. Tapi balik lagi tadi aku bilang memang energinya capek, terkuras gitu kan. Kayak di tempat umum tiba-tiba begitu ya. Tapi balik lagi karena aku suka, jadinya sampai saat ini aku mencintai cerita-cerita mereka. Untuk mengembalikan fisik kita lagi itu butuh berapa jam sih? Tidur yang banyak kalau aku. Bukan makan yang banyak. Bukan, tidur. Habis pulang aku ambil wudhu, sholat, tidur. Dan biasanya kalau habis dapat residual energi itu, entah itu habis penelusuran atau entah itu habis dari satu tempat yang kita dapat cerita, itu aku benar-benar tidur bisa bablas banget. Dan udah bangun tidur masih lemes tetap. Kalau di saya kan penelusuran pajak kendaraan bermotor. Iya. Saya cek nih, orang nggak bayar pajak, kita kasih data, kita tegur harus bayar pajak. Kalau Teteh kan mungkin penelusuran alam gaib. Iya benar. Itu nggak capek tuh Teh? Awalnya sih capek ya. Awalnya sih coba-coba. Awalnya coba-coba. Tapi ternyata susah diungkapkan dengan kata. Emang gini deh, kayak orang mencintai musik ya. Apapun yang terjadi di dunia ini, hidupnya buat musik ada kan ya begitu. Kayaknya aku juga begitu deh. Apapun yang orang lain pikir dan orang lain pandang terhadap diri aku tetap mencintai itu sih. Enak nggak pada saat kita pengen santai nih ceritanya dengan teman-teman, tiba-tiba dari dunia yang lain ini pengen curhat nih. Ya. Dan mau nggak mau kita harus terima curhatnya. Jangan ganggu dulu lah, gue lagi santai. Iya ada. Itu kayak gimana? Ada sih biasanya kalau ini kita lagi ngopi lagi di kafe. Tiba-tiba ada sosok misalnya dari jauhan, dia tuh pengen, karena dia juga pengen cerita, pengen didengar, tapi tergantung badan kitanya sih, karena kita juga ya harus bisa memfilter itu semua kan. Ya kita juga nggak mau diganggu gitu. Ya aku ya udah biasa aja sih, aku nggak pernah gubris juga gitu. Justru malah ya kalau lagi nongkrong sama temen-temen, capeknya tuh bukan sama makhluk halus, sama teman-teman sendiri. Lebih capek. Ada yang ceritain mimpi, ada yang nanya, ada yang, jadi mereka jadi kayak kalau ketemu sama aku tuh jadi ngomongin mistis juga. Curhat mereka. Iya, justru maksudnya aku gini loh. Kalau di luar penelusuran, aku pengen jadi diri aku sendiri yang enjoy aja gitu. Tapi nggak bisa, tetap teman-teman atau orang sekitar, Caca, aku dapat mimpi ini. Caca, tahu nggak ya? Ada rumah terbengkalai gini-gini. Jadi tetap aja horor, lagi nongkrong, lagi apapun, pokoknya all about horor pokoknya. Konsultasi. Iya, jadi begitu. Saya bisa konsultasi. Mau dong? Enggak, saya tuh Teteh. Saya konsultasi. Mau konsultasi siapa tuh? Banyak sih nanti setelah ini. Nanti setelah ini ya. Bisa panjang ya. Banyak bener. Begitu, justru kadang capeknya sama manusia itu sendiri karena ya nggak capek sih ya, ini intermezzo aja. Jadi kayak ya ampun, aku lagi ngopi pun, aku lagi diem pun, ada aja asupan horor nih ke telinga gitu. Oke. Teh, dari semua kisah ya, yang paling seru, yang paling kita cerita yang seru dulu ya. Ya. Setelah itu cerita yang paling menakutkan nih. Yang paling seru apa sih ceritanya? Cerita selama aku penelusuran. Hidup ini. Selama hidup. Gitu. Kalau dibilang seru, semuanya seru, tapi aku sekarang lagi punya satu sahabat. Oke, seru nih. Sahabatnya tak kasat mata ya. Oke. Jadi aku menemukan dia itu adalah sosok yang sangat lucu. Dia anak kecil 5-6 tahun. Ibunya pribumi, ayahnya Belanda. Dan dia setiap penelusuran selalu ada. Dan dia selalu random, beberapa di episode juga selalu ada untuk mediumisasi sama sobat mistis di rumah. Itu biasa ngikut terus. Jadi gini walaupun ceritanya. kita pindah lokasi. Iya. Kok bisa ya? Aku yang bawa. Oke. Karena lucu. Kalau yang takut aku nggak mau. Yang serem-serem mah ngapain ya kan? Karena dia lucu. Jadi gini ceritanya ya. Aku kan kerja nih di sebuah perusahaan pada saat itu, ya udah lama, beberapa tahun ke belakang. Aku tuh sakit gejala tipes, hampir seminggu tuh aku nggak kerja karena demam, nggak bisa bangun dari kasur.
Tiba-tiba satu hari tengah malam, aku tuh kayak bener-bener dibangunin, kayak ditariknya tuh bener-bener ditarik gitu tuh. Padahal aku lagi nggak ada energi untuk bangun sama sekali. Kayak terbang. Iya, itu kan maksudnya kita lagi tipes ya kan, ya badan bener-bener nempel di kasur banget kan. Iya. Ini aku kayak ditarik banget bangun, ini sampai mulut aku sampai kebuka, ngap banget. Tiba-tiba nangis. Dan di situ ada yang berbisik sama aku, belum ada rupanya nih. Yeah. Jadi sosok ini tuh nanya, katanya kamu kemana? Aku nyariin. Jadi karena dia tahu teritori aku kalau di kantor mungkin di sini gitu kan. Terus dia nyariin tuh si entitas yang ada di kantor ini. Yeah. Dia nyari aku tuh nggak ada. Ternyata akhirnya dia datang lah pada malam itu ke rumahku. Berarti Teteh suka ngumpet dong, dicariin hilang mulu. Iya, soalnya kan biasanya gitu. Kalau ngantuk mungkin ke toilet ya kan. Iya, jangan bilang-bilang ya, untung udah nggak kerja ya. Emang kita harus duduk di kantor mulu? Iya kan, capek juga kan, beli minum, beli jajan gitu kan. Dan dia itu lucu banget karena dia itu dia itu hidup di tahun 1882. Buset. Tanah itu tuh tanah kolonial Belanda pada saat itu sebelum jadi kantor. Di Bandung? Iya, di Bandung. Oke. Dan lucu banget ya, mungkin mau lihat fotonya nggak? Nanti ya aku lihat ini. Lucu banget pokoknya. Emang bisa difoto? Iya, aku udah sketch. Oke. Namanya Aaron. Ya kan. Jadi sekarang kalau penelusuran kemana-mana itu Ada. kecil di bawah. Iya. Gitu loh. Anak Teteh pernah lihat? Anak aku sering ngerasain belum bisa lihat. Dan anak aku tuh pengen banget komunikasi sama R. Ketika aku mau komunikasi sama R, tapi dianya yang nolak. Jadi dia mau tapi takut gitu loh, anak aku tuh. Oke. Tapi dia ikut merasakan kehadirannya. Ya. Kata dia kayak punya adik. Apa keuntungan sering komunikasi dengan L atau bawa dia? Kalau dibilang keuntungan sih, mungkin kalau keuntungan ya pada saat ini di kontenku banyak yang suka sama dia. Oh, sosoknya memang lucu. Kepo gitu. Iya, memang lucu. Jadi karena L ini dinamain sama Teteh langsung atau emang namanya Aaron. Aku panggilnya Aaron, EREN. Aaron. Jadi aku panggil R-nya doang, simple gitu. Jadi kan gini nih. Kalau kita lihat ke Teh Risa ya, dia punya sosok beberapa tuh. Betul. Jadi ceritanya dibeda-bedain. Iya. Kalau sekarang Teteh baru satu anak ini. Iya, ada dua sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan yang anak kecil ini satu. Iya, karena dia lucu. Kalau yang satu lagi, mau diceritain juga yang satu lagi? Boleh. Ada satu lagi tuh ya jeng, agak negatif juga mungkin ya. Pada saat sebelum aku bawa. Kok dibawa pulang semua ya? Enggak sih. Dari sekian banyak episode cuma 2 yang aku bawa. Kenapa suka bawa-bawa orang? Lucu aja. Taruh di rumah? Ya kita ikut sama aku. Terus nggak merasa keberatan itu suami? Enggak. Gua aja nggak dibawa, itu dia bawa kemana? Iya. Itu atas izin dia juga. Gitu. Ini namanya Danita. Cewek? Cewek. Satu rasnya itu satu ras sama Miss K. Miss K itu apa maksudnya? Kuntilanak. Oke. Karena pada saat, kenapa aku bawa dia? Jadi dari semuanya banyak kok yang makhluk yang lucu, yang cantik, yang gak menyeramkan juga banyak. Yeah. Tapi kenapa aku bawa dia? Kenapa? Karena aku punya kisah bersama tim Jajah Mistis di suatu tempat. Dulu kita penelusuran di salah satu tempat wisata terbengkalai. Di mana tuh? Di daerah Bandung Barat. Oke. Kita naik ke sebuah ruangan, itu semuanya kaca banget. Percaya nggak percaya? Kita di situ dilemparin batu kayak hujan. Itu tengah hutan, nggak ada orang. Gak pecah tuh kepala? Ya kan nggak ngerti. Malam-malam tuh? Malam. Itu jam 12 teng kita pada saat itu. Jangankan di luarnya, di dalam aja tuh kan udah namanya terbengkalai, udah berserakan kayak kayu, kaca gitu kan. Itu kayak ada yang jalan gesrek, tapi nggak ada jejak. Itu bener-bener berisik, kita semua. Aku pun ikut, kita semua kayak kameramen semuanya nempel ke tembok. Kenapa? Takut pecah. Karena ini semuanya kaca nih, kayak kotak gini kan, ini kaca cuman ini doang yang tembok. Jadi kita semuanya ke tembok ini. Dan ada satu interaksi, sosok cewek ini yang menghentikan semuanya. Cewek yang kayak ini? Ini, sosok Danita. Kayak dia itu jadi kayak
yang bisa ngerem entitas negatif di lokasi itu pada saat itu. Dan itu yang pertama. Yang keduanya, si Danita ini tuh naksir sama co-hostku Raiza. Cowok. Naksir, lucu banget sih mediumisasinya, ada deh ya pokoknya. Akhirnya ya aku ngerasa dia bisa diajak temen aja gitu. Bisa nih barengan sama R gitu. Jadi mereka ini ngikut Teteh ini udah tahunan tuh mereka? Ada setahun 2 tahun? Kalau R mungkin mau 2 tahun. Kalau yang satu cewek? Kalau Danita baru tahun-tahun ini. Oke. Guys, nanti mungkin tahun depan bawa teman lagi baru deh. Yang lucu lagi ya, tapi jangan yang lagi gitu loh. Kalau orang biasanya bawanya kayak boneka, dia lain kayak iya. makhluk gitu ya. Gitu. Soalnya nggak ribet, nggak minta makan, ya kan? Bukan yang mereka biasa minta sesuatu. Kalau kita lihat, kasih tuh rokok, kasih tuh kemenyan. Iya. Ada yang begitu, tapi kalau aku, prinsip aku dan keluarga aku, kita nggak mau memberi apapun. Oke. Karena nantinya kalau ada apa-apa nanti dia nagih. Aku nggak mau, tapi dengan aku mengakui mereka ada, aku mengakui mereka sebagai keluarga, kita main bareng, kita jalan bareng, ya udah. Nah, ini kan sudah ikut nih. Pada saat kita panggil atau kita itu sesuka kita, itu gimana? Maksudnya, gue mau main sama lo nih, lo muncul. Gue mau main sama ini nih, lo muncul. Kayak gitu. Iya. Kalau kita nggak mau mereka hadir, ya bisa kita filter, nggak usah. Gitu. Nggak usah. Iya. Gitu. Tapi ada nggak suatu waktu selama sebulan ini gue nggak pengen lu hadir, tapi mereka tetap kekeh pengen komunikasi. Oh ada. Kayak gitu. Aaron nih, kalau Aaron tuh kalau diajak penelusuran, dia tuh suka agak ribet gitu. Ribetnya jadi gimana ya? Dia tuh suka ngeselin, jadi apa ya dibilang manja, atau dia kalau ngelihat sosok-sosok yang serem, dia pasti kayak nolak, ayo pulang gitu, kayak dia ngajakin pulang tim gitu. Oke, padahal kita harus explore, harus terus syuting, dan dia itu susah untuk keluar dari tubuh aku, jadi nggak mau, dia sampai nangis nggak mau, kita harus pulang gitu, nggak boleh ada yang ganggu Siska gitu. Dia bilang. Mereka udah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Mungkin gitu. Nah akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya jangan dulu bawa R deh kalau penelusuran gitu kan. Kalau enggak R ikut tapi aku filter, kamu diem ya, jangan kemana-mana. Kamu ikutin aja alur syuting kita gitu. Kamu diem aja, nggak usah ngapa-ngapain. Ada kali ya sebulan lebih mungkin ya. Tiba-tiba energi aku kan nggak selalu strong ya. Ada di kalanya aku energinya lagi drop. Di salah satu penelusuran tiba-tiba dia masuk. Dan dia cerita maksudnya kayak, kok aku nggak pernah diajak lagi, aku nggak pernah diajak bicara lagi katanya. Padahal kan aku cuma mau jagain kalian aja, cuman mungkin caranya salah karena ketika R masuk itu penelusuran jadi riuh gitu. Karena dia tuh saking nggak maunya aku kenapa-napa, saking aku nggak mau kayak nggak boleh kesana, nggak boleh kesini gitu. Sedangkan kita kan syuting harus terus jalan. Betul. Gitu. Itu kisah si R ya. Iya. Kalau kisah yang Mr. K, Mrs. K ini berasa dibawa, apa yang dia ngebantu kita? Kalau di tempat-tempat terbengkalai atau tempat-tempat angker tuh kan kuntilanak tuh udah kayak banyak ya, biasa banget ya. Kalau sosok kayak R kan jarang ya. Iya. Kalau di mana-mana, bahkan di sini, di depan, di belakang tuh biasanya kuntilanak banyak ya. Entitas yang paling banyak di Indonesia mungkin ya, karena punya komunitas mereka. Komunitas mungkin ya. Sering jalan bareng loh. Iya kayak. Kumpul di mana mereka? Biasanya di mana? Di bawah pohon kayaknya. Oh di bawah pohon. Iya. Iya. Nggak Apa? pernah di atas. Kopdar kuntilanak. Mori, ya? Iya San Mori. Terbang semua San Mori bang. Iya. Lucu nih Iya. satu ya. Udah kita tinggalin di sini aja ya. Ngapain di sini? Hah? Oh, aku nggak tahu. Jaga apartemen. Jaga. Ya, terus. Ditemenin. Gitu. Jadi kalau Danita ini dia lebih ke nggak mau ada yang menyaingi dia. Oke. Jadi dia memang number one. ya, karena pada saat aku menemukan Danita ini memang energinya ada negatifnya. Kalau Aaron itu nggak negatif karena masih kecil. Kelihatan ya? Iya. Dari warna tuh apa? Iya, dari warna auranya. Dari warna auranya memang dia pada saat itu Danita ini bisa mengusir entitas yang mengganggu kita, berarti dia punya energi yang cukup kuat dong. Di lokasi itu. Masih muda. Iya. Bukannya lebih jago yang tua-tua gitu. Muda secara fisik tapi aslinya kan mereka lebih tua. Aaron itu aku cerita 5 tahun. Kalau umur aslinya berarti sekitar 120 tahunan kali ya. Oke. Gitu. Kayak terus si Danita ini tuh nggak mau
kesaing sama Ya kan? bukan sama kuntilanak-kuntilanak lain. Oh, dia pengen pansos sendiri. Iya, dia nggak boleh. Jadi nggak bikin konten-konten di IG atau TikTok kayak tentang Danita gitu. JP gitu. Bukan Danita Apa? sendiri. Oh, Danitanya sendiri Heeh. belum belajar kali Bang ya. Belum belajar. Dia harus belajar sama aku kayaknya. Anak itu jago Iya. bikin TikTok. Iya. Ngedit. Biar sama dia nanti ngedit ya. Iya. Namanya Danita cantik tapi dia agak serem juga. Serem. Fisik serem. Fisiknya lumayan serem. Oke. Bedanya yang muda dengan yang tua, mungkin dari fisik yang kecil dan yang gede sama serem. Semakin tua semakin serem. Mereka tuh pandai berkamuflase. Mereka bisa jadi apapun, mau seperti apa yang mereka inginkan. Oke. Kadang gini, aku ketemu sama Danita itu pada saat itu dalam kondisi dia justru yang lagi serem. Tapi kesininya pas udah kenal, terus aku bawa dia, ternyata dia aslinya justru cakep, Mungkin dia bisa cantik gitu. Iya kali minjem skincare aku, pantesan di rumah cepet habis ya. beliin atuh. Ih, nggak mau berdua aja. Korea gitu. Biar irit berdua. Ada endorse nggak? Boleh tuh. Boleh guys ya. Boleh ya guys ya. Endorse. Oke, Nanti guys. skincare-nya terbang-terbang sendiri ya. Iya, gitu Toto udah jadi. Ini takutnya yang nonton kayak ngobrolin apa gitu. Gila ini orang gitu ya. Emang gila Gitu ya, gila. Gia. Bayangin aja deh ya. Tapi jangan coba-coba ngebayangin kalau kalian juga punya kayak Danita gitu, takut juga. Nah, Mereka juga suka ganggu soalnya kalau aku kayak lagi cuci muka atau apa gitu, aku suka kaget juga. benar. Kalau Kalau lagi mandi sama apa. anak itu sering dinampakin sama dia. Mereka sih nggak ada cerita ya. Oh gitu. Nggak tahu mereka nggak bilang juga kali. Mungkin mereka udah lihat. Iya. Tapi kan. Cuma pura-pura bego. Iya, cuma kalau anak sih kita tutup memang. Jangan lah. Iya. Mana kita tutup jangan. Pada saat cuci muka nih, apa yang dilihatin sama? Nih kalau cuci muka tuh kayak di film-film horor. Muncul di kaca. Iya, Beneran? kaget. Iya, ngagetin. Astagfirullah. Ngagetin terus kayak aku lagi tidur. Hmm. Aku tuh tipikal orang yang kalau bangun tuh susah. Hmm. Dibanguninnya sama mereka. Kalau digeprok pakai dolar atau rupiah, bangun langsung. Harusnya gitu sih. Cuma mereka kan nggak punya ya daun. Iya, iya, iya. Dengan cara-cara membanguninnya tuh kayak mereka nyalain keran. Nyalain apa? Nyalain Oke. keran, jatuhin gayung. Maksudnya bangunin mereka? Mereka yang bangunin aku susah banget bangun kalau udah tidur Bang. Oke. Selalu nyenyak aja gitu kalau tidur. Ada nggak jam-jam tertentu mereka keluar? Atau mengganggu? Ada kayaknya, waktu aku tidur kayaknya. Walaupun siang hari? Malam sih kayaknya. Lebih baik malam? Iya. Kalau di Teteh nih, pernah lihat hal-hal gaib yang paling menyeramkan sampai bikin Teteh ketakutan itu? Ada nggak cerita apa gitu? Cerita yang mana ya? Siapa atau kembali ke masa depan lalu gitu? Yang mana ya? Yang menyeramkan sampai nangis gitu? Yang bikin aku ketakutan banget pada saat itu masih di situ daerah yang satu sama Danita itu ya, di tempat wisata itu. Aku nginjekin satu tanah di situ. Aku balik lagi ke masa lampau. Ada seorang ibu sama anak yang kelaparan, mati Oke. kelaparan karena ulah si ayahnya. Hmm. Terus di situ si anaknya tuh sama ibu ini sampai berdarah-darah dan dia selalu trauma. Jadi kayak minta tolong untuk bersihin darah mereka. Secara kasat matanya, waktu pada saat penelusuran kita bantu bersihinnya tuh ya di tembok aja di tanah. Tapi yang aku lihat itu dulu mereka itu adalah kayak gubuk rumah mereka gitu. Mereka disiksa, udah mereka nggak dapat hidup yang layak, mereka kelaparan, mereka mati disiksa sama ayahnya sendiri. Itu aku serem banget sih, serem sedih ya. Sosok yang dilihat itu Iya. berdarah-darah? Iya. Jadi kalau kisah kayak gini itu pada saat mereka kayak ada pingsan atau ada kekerasan, fisik mereka kelihatan juga. Iya, Disiksa. dan aku bisa ngerasainnya itu. Yang aku rasain sakit, yang mereka sakit, aku ikut rasain sakit gitu. Jadi yang berdarah itu anaknya dan si ibunya minta tolong untuk dibersihin. Kalau kayak kisah-kisah kayak yang dipotong-potong bagian tubuh, Ada nih terakhir di 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Di situ aku punya episode judulnya Ambilkan Tubuhku. Jadi dia ingin menggali bahwa dia punya potongan tubuh di tanah tersebut. Tapi tanah tersebut sekarang udah jadi emang terbengkalai sih, tapi maksudnya udah modern. Memang tapi jejak-jejak vintage-nya masih ada.
Tapi pada saat masa lampau tersebut ada potongan tubuhnya yang dikubur di situ. Oke. Kaki kalau nggak salah, kakinya aku sakit juga, ikut sakit juga. Jadi kalau satu tubuh utuh ya, tahu misalnya dipotong, hilang atau habis tabrakan, mereka itu meminta tubuh mereka dikembalikan. Iya. Mereka sakit itu, terus ngerasa iya. Ada juga kayak kejadian kepalanya pisah atau ditebas, kepalanya di mana gitu, Iya. badan di mana, itu juga minta. Bisa jadi begitu, tapi kalau untuk yang kasus kepala seperti itu sih aku belum pernah ya. Cuman untuk yang pernah aku ada salah satu episode, mitosnya di tempat ini tuh sampai sekarang kosong itu karena ada bunuh diri. Oke. Tapi setelah kita kuak masa lampau di situ, kita syuting di situ, sosoknya bercerita bahwa dia bukan bunuh diri tapi dibunuh Dibunuh. Sama orang. Jadi di mitosnya itu dia dibikin kayak di tempat tersebut ada tali tambang gitu loh, kayak buat gantung diri. Tapi di situ kayak aku pribadi kayaknya nggak percaya deh, karena rasanya beda, merindingnya beda aja gitu kalau buat kita yang udah biasa penelusuran ya. ya. Pada akhirnya waktu pas di akhir penelusuran dia masuk, dia memperlihatkan ke aku waktu pada saat itu dia tuh posisi ke belakang, di tali gitu, dia pakai tali di belakang ditarik ke belakang gitu loh. Patah lehernya dong. Enggak sih, tapi dibuat seolah-olah dia jadinya bunuh diri padahal dia udah mati tuh ketika diseret. Pada saat diseret mati, terus dibikin kamuflase, Iya. digantung. Iya. Jadi matinya 2 kali dong. Iya. Mati ditarik, mati digantung. Iya. Tapi sebelum digantung juga kayaknya udah nggak ada. Kalau kisah-kisah kayak pembunuhan massal kayak gitu banyak. Pembunuhan massal aku belum pernah menemukan, cuman ada di episode yang Taman Maluku Bandung. Oke. Jadi aku tuh penelusuran gak mesti di tempat kosong, jadi bisa di rumah orang yang merasa terganggu, bisa di hutan, bisa di taman. Nah, aku pernah penelusuran di situ. Kisah yang aku lihat pada masa itu di taman yang sekarang rame itu, dulunya itu kayak lahan luas. Tapi ada satu kotak itu mereka para pejuang kita dikubur massal. Dan situ ada dan selalu tersimpan pesan moral buat kita. Oke. Kalau kisah yang paling menyeramkan sudah. Kisah yang paling sedih? Kisah yang paling sedih. Oh, ada di rumah. Jadi dulunya satu rumah ini isinya seorang suami istri. Tapi dia kayak dikosin gitu loh, rumahnya tuh gede. Oke. Jadi mereka tuh menua tuh berdua kan, tapi jadi kos-kosan gitu kan pada masanya pada saat itu. Di situ ada sosok cowok, bapak-bapak ya. Setelah terbengkalai, si sosok ini tuh bener-bener yang jadi penunggu rumah kosong ini. Oke. Karena dia mungkin sosoknya kurang padat, energinya lemah lah ya. Akhirnya ada sosok lain yang menguasai dan selalu mengintimidasi dia. Jadi dianya tuh kayak dibabuin gitu loh. Kalau ada kejadian kayak gitu? Ada. Jadi dia mau pengen banget wilayah ini. Jadi si sosok kakek ini dong. Iya benar. Jadi dianya yang disiksa gitu. Tapi dia tidak bisa untuk pergi. Jadi dia tersiksa di situ gitu. Akhirnya kita penelusuran ke situ karena dia memang benar-benar kasihan. Dan bikin aku nangis semua, bahkan sampai netizen pun komen itu sedih banget memang. Dia kayak kita bawa pulang. Aku tuh sama tim nggak pernah mau bawa siapapun ya sosok, karena sebenarnya nggak boleh ya. Tapi entah kenapa pada saat episode itu kita pengen bawa sosok bapak tersebut, dan bapak tersebut bilang, padahal saya yang lama di sini, tapi malah saya yang terusir. Dan yang pas dia ngelihat ke gedung itu nangis, itu sedih banget sih. Pindahin kemana? Aku nggak pindahin kemana-mana, tapi maksudnya kita buka portal di situ biar dia bebas aja, terserah deh bapak mau kemana gitu. Tapi yang penting bapak udah nggak tersisa lagi di rumah ini. Dan kalau nggak salah tuh 2 hari setelah itu Teh Risa juga ngonten di lokasi itu kan. Tapi di kontennya itu ternyata ada juga pesan katanya ke tim Teh Risa tuh di episode itu ada bilang, jangan ada lagi yang bawa siapa-siapa di rumah itu. Ya karena mungkin aku 2 hari sebelumnya itu aku udah bawa sosok yang disiksa. Karena memang bukan sosok bapak itu aja yang disiksa sama si jin penguasa itu.
Karena aku bawa sosok ini, seharusnya nih aku nggak bawa sosok si bapak ini, karena aku nggak tahu, kasihan aja gitu kan. Besoknya Teh Risa sama tim ngonten di situ, tapi dapat pesan dari entitas yang di situ, katanya pakai bahasa Sunda kalau nggak salah, ulah aya deui nu bawa gitu ya. Kayaknya ya pokoknya jangan bawa siapa-siapa gitu. Ya mungkin karena aku membawa itu kemarinnya gitu. Jadi kalau kita berdasarkan omongan Teteh itu, jadi mereka ini di dunia gaib ini mereka bisa kemana-mana ya? Iya. Dan mereka pengen menguasai satu lokasi. Iya, mereka punya teritorinya sendiri dan mereka nyamannya di mana gitu. Mereka juga bisa pindah-pindah kan? Bisa pindah-pindah. Gitu loh. Kalau energi gaib itu, kita bisa tahu kekuatannya sebesar apa sih? Oh, ini lebih kuat. Oh, ini lebih kuat. Bisa Dari hawa. Kita kan di satu tempat, kita rasain energinya, ada titik-titiknya kan. Kita bisa ngerasain panas dingin atau agak panas agak dingin, itu kita bisa. Pernah nggak satu ketika jalan ke satu tempat, wah ini berat banget, kita nggak bisa masuk. Oh pernah. Akhirnya saking energi di dalam situ kuat, Teteh sendiri nggak bisa masuk. Iya, kita balik lagi pernah. Gimana? Saking takutnya di Bandung Utara. Apa? Bandung Utara. Itu energi itu bikin takut atau bikin cuma ke badan panas gitu, nggak bisa masuk? Bikin takut kebetulan pada saat itu, nggak tahu kenapa. Jadi gini, kalau tim ya, kalau tim itu kan pasti berpegangannya tuh kan sama tubuh aku ya, gitu lah kasarnya. Tapi kalau aku takut, pasti mereka semua ikut takut juga. Gitu. Jadi kalau satu takut, semua ikut jadi takut gitu. Tapi kalau semua berani. Jagoannya takut ya pasti yang Nah gitu. Tapi sebenarnya bukan karena aku takut juga pada saat itu. Teteh kan ketua kelas, Ketua geng ya, geng. gitu ya. Jadi karena satu dan lain hal, memang pertama tracknya itu nggak enak gitu. Tracknya udah ilalang gede-gede, terus akar-akarnya. Jadi kita jalan tuh bener-bener setapak gitu. Udah gitu agak nanjak, abis hujan lagi pada saat itu. Tapi kita nggak pantang menyerah, terus gitu kan naik ke atas itu kan, naik ke atas sana. Nah dari situ ada teman kita yang tiba-tiba kesurupan. Kesurupannya tuh loncat. Ini nggak wajar, bukan sewajarnya loncat manusia. Dia tuh loncat yang bener-bener kayak terbang. Gila itu loncatnya aja aku kayak sampai ngejar pun susah. Di situ Dia loncat sekali itu berkali-kali. Berkali-kali. Itu sampai tas syuting tuh sampai copot. Jadi Sampai rusak itu karena dia kan bawa tas kan. Kita tarik tuh emang energinya gede banget. guys, kalau pengen ilmu meringankan tubuh, ke Teteh aja. Saya aja berat. Terbang. Saya juga berat. Oh iya. Iya. Gimana mau ngasih tips ya? Jadi pada saat lompat itu apa yang dilakukan? Temen aku Berhenti syuting, break syuting. berhenti syuting. Jadi kayak ini udah deh, nggak akan bener Nggak kalau akan kita bener. kesini. Iya. Oke, pembersihan pulang. Pembersihan pulang. Gitu. Enggak, pembersihan kita nggak pulang. Cari lokasi lain. Karena hari itu nggak bisa kita kalau nggak produktif, harus tetap produktif, harus tetap syuting. Ada nggak satu kawasan yang penasaran pengen masuk, waktu itu nggak bisa masuk, nanti ingat-ingat kok kita nggak bisa masuk ya, yuk kita masuk lagi yuk, sampai sekarang masih penasaran? Kalau penasaran sebenarnya aku pengen banget penelusuran di bekas rumah sakit, sampai sekarang belum pernah. Udah pernah coba tapi cuma pengen. Udah pernah coba karena memang di Bandung kan ada tuh rumah sakit yang viral tuh yang bisa dipakai buat syuting konten kreator. Cuman kita memang bukan ketinggalan zaman apa ya. Jadi ketika orang lagi ramai ke sana, kita masih sibuk dengan lokasi-lokasi lain kan. Saking banyak. Iya, ya udah yang deket-deket dulu karena kita jauh nih dari rumah sakit ini. Terus kemarin kita mau izin ke rumah sakit ini, ternyata sudah tidak diperbolehkan karena kalau nggak salah tuh banyak genangan air, jadi udah nggak bisa. Ya, terus kenapa dekat-dekat? Karena sekarang kan Pertamax mahal ya Teh. Curhat ya Bang ya. Ya. Kalau bisa sekarang naik sepeda aja. Naik sepatu roda aja deh sehat kayaknya. Iya. Naik sepatu roda aja lebih sehat ya. Gitu. Jadi kalau ada rekomendasi bekas rumah sakit yang izinnya gampang untuk kita konten, mau banget deh Bang, bener. Oh, kenapa pilih rumah sakit? Alasannya kan aku takut rumah sakit. Kenapa? Karena mereka di sana banyak yang cerita. Oke. Orang tua aku sakit, keluarga aku sakit, aku bukan tidak berbakti, tapi mereka semua tahu dan aku tidak pernah menunggu mereka di rumah sakit. Oke. Aku nggak mau, paling anti banget aku. Terus kenapa udah anti pengen masuk?
Nge- Ya itu antik juga ya aku juga bingung ya. gitu loh. Justru waktu pas kan karena masih aktif tuh, masih hidup kan, banyak yang mau bercerita kan. Nah, kalau yang terbengkalai aku kira kayaknya nggak terlalu banyak mungkin ya. Aku mikirnya gitu sih. Gak tau, pokoknya penasaran aja. Aku pengen banget ke rumah sakit terbengkalai. Yalah, kita doain ya, semoga Semoga ketemu dapet rumah sakit. Orang kan nge-explore itu kan yang gampang-gampang aja. Dia mah pengen explore yang susah-susah ya. Harus. Hidup ini udah susah Udah gitu. susah, iya. Apa yang dibikin susah lagi ya? Hidup ini udah susah, jadi ya udah tanggung susah. Betul. Bisa. Kan aku nggak susah sendiri. Aku punya tim yang luar biasa. Iya. Harus ikut susah. Iya. Oh iya. Kan aku nggak ikut cek lokasi. Oh, Biar mereka yang susah ikut cek oh, lokasi. jadi kalau pada saat kita explore itu dicek dulu lokasi. Iya, mereka yang cari. Jadi aku cuma satu hari syutingnya aja. Ya biasa, ketua geng kanan gitu kan. Gitu, biarinlah mereka yang pusing ya cari rumah sakit. Honornya juga beda ya guys ya. Amin. Ada nggak sosok yang sampai sekarang itu kayak mengayomi gitu? Wah itu orang keren banget gitu loh. Sampai sekarang. Ada dong. Bukan orang ya, Bukan orang ya, entitas. entitas. Ada. Jadi sering nggak minta? Apakah kita ini boleh nggak minta nasihat ke makhluk kayak gitu? Cara minta nasihatnya itu pakai insting atau intuisi. Yang membantu kita menjawab pertanyaan ketika ragu itu. Kalau misalkan ya kita yang lagi bicarakan entitas ya. Iya. Cara mungkin aku berkomunikasi dengan entitas yang ada di belakang aku. Biasanya mereka memberikan feeling atau intuisi itu sendiri. Itu yang menjadi jawaban aku ketika aku lagi agak ragu terhadap sesuatu hal yang aku tanyakan ke mereka gitu. Jadi kalau kita lagi ikut ujian, bisa kita tanya ke dia. Nah, enggak juga sih, itu hitung kancing aja kayaknya bang. Oh itu kan itu beda lagi. Iya, kebetulan aku lagi nggak ujian ya. Kalau untungnya kenal sama mereka bukan lagi ujian. Ujian hidup? Berat banget. Gitu. Tetap kita perginya sama Allah itu. Oh, iya. Kalau ujian hidup ya. Tetap insting sama intuisi sih, karena memang orang-orang yang mempunyai kelebihan itu rata-rata mereka insting sama intuisinya juga kuat. Mau itu dia punya temen tak kasat mata atau enggak. Mau sampai kapan mengeksplor dunia yang kasat mata ini? Mau ditanya sampai kapan, mungkin kita nggak tahu sampai kapan ya. Dan aku maunya konten ini, penelusuran ini harus terus berkembang karena kita punya jargon level up. Apapun nanti suatu saat ada perubahan di konten, di tema atau apa, kita harus tetap hidup dari situ. Selagi belum ada regulasi ya. Iya. Lucu juga kalau ada aturan. Ada aturan. Ada aturannya dari haters mungkin ya. Haters. Biasanya haters itu adalah penyemangat kita. Oke. Sedangkan haters itu biasanya adanya di sekitar kita. Gimana ya? Haters itu bisa membangun nggak? Bisa. Kayak mereka benci sama kita. Semakin gue dibully, gue makin Iya, makin bukti ini gitu. buktiin. Kalau misalkan mau buktiin masalah gaibnya, misalkan aku nggak bisa karena ya udah tergantung kepercayaan semua masing-masing ya kan. Tapi ketika ada yang bilang kita kontennya misal, wah kontennya kayak begitu nggak akan maju nih. Terus wah lu ngapain sih kayak gitu gini bla 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 bla. Aku nggak pernah ambil pusing, aku nggak pernah balas mereka karena justru haters itu adanya tuh di orang-orang terdekat. Lovers itu justru ada dari orang luar. Dan aku semakin semangat, aku pengen buktiin kalau kita bisa sukses, bisa maju dari konten yang menurut kalian ini sepele gitu. Pernah nggak down pada saat haters ngomong aneh-aneh? Kalau haters ngomong aneh-aneh sih enggak. Tapi justru dari sesama kreator aku pernah down. Emosi down gitu. Itu siapa yang nenangin? Yang nenangin, nggak ada yang nenangin sebenarnya karena tim juga semuanya marah. Oh gitu. Nggak ada yang nenangin. Gimana ya? Yang nenangin adalah kita semua dengan kesadaran masing-masing. Oh ya udah kita buktiin ya sama dia kalau kita bisa lebih dari dia. Gitu. Dewasa lah ya. Iya. Gitu. Kalau dibilang nenangin pada saat itu nggak ada yang bisa tenang karena kita semua emosi. Ada nggak ngefans sama satu content creator yang berbicara tentang misteri? Aku ngefans sama Mbak Sarah Wijayanto pasti. Jadi gini, bukan ngefans ya, tapi memang ya fans sih. Jadi gini ya, aku pada waktu sekolah, sebelum aku tahu ada Mbak Sarah, ada Teh Risa, pada saat aku tahu aku punya kelebihan residual energi itu, aku membayangkan gini, aku mau bikin sama teman-teman. Jadi teman-teman ada yang pakai
waktu SMA tuh kan aku mikir kayak seru ya kayak kita jalan ke, waktu itu aku pikirnya ke rel kereta karena di rel kereta itu suka horor, aku mikirnya jalan-jalan yuk ke sana, kamu yang videoin, aku yang cuap-cuap karena aku kan bawel anaknya. Karena sedang cuap-cuap dan kebetulan maksudnya aku yang bisa merasakan energi gitu kan. Sebenarnya konsep jalan-jalan dan penelusuran ini udah ada di otak aku, cuman cuman kan karena kebetulan memang sosok yang sangat luar biasa Mbak Sarah sama Teresa ini kan memang public figure ya, mereka udah sangat matang untuk mempersiapkan itu gitu kan. Kalau aku kan memang ya aku hanya orang biasa gitu. Tapi di sini aku tidak mengcopy siapapun karena memang semuanya berjalan dari hati aku karena memang udah terniat itu dari SMA sebenarnya gitu. Ini kan bukan main-main lagi nih. Iya. Karena kan Teteh kan udah punya tim nih. Kalau saya lihat kan, wih, berarti ini udah serius nih, profesional. Kalau yang lain-lain kan mungkin cuma main handphone sendiri, selfie sendiri mainnya kan. Ini kan udah kebentuk tim, Iya. gitu kan. Jadi emang betul-betul terjunnya profesional. Gitu. Harus. Sukses Teh, gitu loh. Amin. Biasa kan pasti ada pecah lah ya pada saat kita explore. Ada yang masuk ke tubuh ini, ada yang masuk ke sini. Dan mereka kan kalau makhluk astral ini kan masuk seenaknya mereka kan, pengen ngetes atau apa kan. Itu cara membersihkannya gimana? Atau cara melawannya gitu? Oke, pertama kita di satu tim ini hanya mediumisasi melalui tubuh aku aja. Keduanya mediumisasi itu bisa kita kontrol. Ketiganya ketika aku tidak bisa mengontrol, ada suami aku yang bisa mengontrol itu semua karena aku ada satu hal yang tidak bisa disebutkan di sini, tapi aku beri ke suami aku agar bisa menyeimbangi aku gitu. Dan kalau misalkan ke teman-teman yang lain sih, mereka paling gangguan-gangguan biasa aja. Nggak pernah ada yang terlalu serius sih. Karena memang terbentuknya si jelajah mistis ini, kita kayak kebagi dua dari antara ada orang-orang yang logik, ada orang-orang yang mistis banget gitu. Jadi kita pokoknya gini, aku selalu bilang, apapun yang terjadi setelah keluar dari tanah penelusuran, kita menjadi diri kita masing-masing dengan aktivitas kita sendiri yang tanpa berbau horor. Kalau di tim itu kan ada dua aliran ya, yang satu mistis banget, yang satu logis. Iya. Apa nggak bentrok gitu? Misalnya, dia kesurupan, itu biasa, nggak mungkin. Gini. Enggak, karena yang logiknya ini director kita sama co-hostku sendiri. Co-host sendiri, kalau misalkan mau nggak percaya kan pasti dia bakal ninggalin aku dong. Nah, ketika ada mediumisasi kan dia yang bertanya, jadi mau nggak mau dia tetap menjalankan itu. Dan akhirnya memang ya sebenarnya mereka percaya, tapi kayak lebih kalau ada pembersihan apa mereka ya udah biasa aja, nggak ada gitu. Cuman beberapa orang dari kita yang ada kru cewek juga, ada 2 orang yang mungkin lebih takut, itu yang biasa sering kita bersihin sih. Guys, kalau kita mau cerita soal mistis sampai pagi sampai besok pun nggak akan selesai. Teh, apa sih yang mau dibikin ke depan nih? Apakah bikin proyek apa lagi setelah jelajah mistis ini? Apapun itu yang berbau bisnis dan menghasilkan uang. Dan kita sekarang lagi ngejalanin ada program yang namanya Horror Experience. Di mana teman-teman di rumah atau kita biasa sebut sobat mistis, cukup registrasi 100.000 aja. Mereka udah dapetin kopi misteri sama snack dan tentunya dapetin pengalaman yang tidak terlupakan. Itu minimal mereka regis 5 orang satu grup. Diajak gabung ya? Iya, untuk penelusuran. Kalau terbentuk tiba-tiba banyak nih, apakah mereka diajak semuanya? Kita bagi sesi. Iya, bagi sesi. Wow, ini bisnis yang menarik. Iya. Gitu. Jadi karena mereka banyak penasaran. Iya. Tapi kok ada nggak satu yang ikut ya? Gue tuh pengen masuk sesi kelas ini karena belum percaya gitu. Pengen tahu benar nggak gitu. Kalau penasaran ada yang nggak ada nih yang nentang nggak percaya kan. Nggak percaya, dia ternyata malah dianya yang kesurupan. Dan dia di dalam hatinya abis beres syuting dia bilang, maaf ya Teh, tadi aku dalam hati aku nantang. Dia sendiri jujur karena dia jadi udah kena batunya baru bilang gitu. Sebenarnya dia nantang dalam hatinya gitu. Karena dia bicara dalam hati. Iya. Karena kita bagi kertas nih ada 4 lembar, ini syarat ketentuannya yang harus dilakukan, yang harus dibaca gitu kan. Iya aja, tapi ternyata pada saat penelusuran dia nantang, akhirnya dia sendiri yang kena kan.
kita juga yang pusing kalau udah begitu kan. Akhirnya dia minta maaf ya Teh, karena katanya tadi aku memang nantangin sih karena saking penasaran dan saking gemes gitu mungkin. Ini kan ekspor kan pasti malam sampai pagi Iya. subuh. Dan tempatnya pasti jauh. Kalau tiba-tiba di tempat jauh ini di hutan atau dimanapun itu, pada saat kejadian ada yang kayak kesurupan, ada kejadian apa semua, cara mengantisipasinya gimana? Kalau kita sih memang belum pernah ya yang terlalu jauh untuk kayak hutan terus yang jauh dari rumah warga ya. Tapi sejauh ini maksimal kita memang pernah ke jalan yang sebelum Gunung Manglayang. Di situ kita ya sebisa mungkin kita saling jaga dan memang ada beberapa pihak di balik kita juga yang bisa insya Allah bisa membantu ketika ada apa-apa. Weh, gitu ya. Udah sedia payung sebelum hujan. Iya. Kalau hujan pakai lagi Jas kena hujan. lagi jas hujan. Iya, udah pakai jas hujan, pakai payung lagi gitu. Udah selesai acaranya guys. Teh, Ya. pesan-pesan nih buat ya Gen Z atau Gen apapun, Gen Alpha sekarang ya Teh. Iya, udah sampai Gen Yang Alpha ya. memiliki apa nih ya, kelebihan ya, indigo apa sih gitu. Apa sih yang harus kita lakukan untuk bahwa kita sadar kita punya kelebihan dan cara untuk Membawanya ya. membawanya kayak gimana sih? Kalau aku sih pesannya buat teman-teman anak-anak zaman sekarang ya, zaman now nih, yang ngerasa punya kelebihan atau indigo mungkin bisa dibilang, kalian jangan takut. Tapi ketika kalian takut, ikutin kata hati kalian aja gitu. Ketika kalian memang merasa takut, mungkin ya bisa dibersihkan atau ya konsultasi dengan ahlinya. Ya. Tapi untuk kalian yang tidak takut, menurut aku daripada diem-diem aja, mending kita berkreativitas, berkreasi apapun itu. Jadi anak muda harus produktif, ya kan? Justru senang makin banyak konten-konten horor tuh seru gitu. Karena dari konten, dari hobi, dari apapun itu kita bisa mendatangkan rezeki juga insya Allah. Betul. Jangan takut sih intinya. Yang takut intinya. Karena takut itu berarti masih pemalu. Pemalu, iya. Kalau nggak malu-maluin, telanjang. Maaf guys. Mending malu-maluin, benar. Iya. Ini masih pakai baju ya. Iya, jangan takut pokoknya. Kalau kita tahu kan dunia kasat mata itu kan kasat mata. Ternyata di dunia kasat mata itu mereka masih pakai baju. Masih pakai baju. Ada juga yang telanjang, enggak ada. Ada. Ada juga. Ada beberapa kisah yang memang masa lampaunya tragis, tidak berbusana. Ada. Oh, gitu. Banyak sih pokoknya episode-episode seru. Gitu. Capek. Tapi kalau diceritain banyak ya. Mulut itu punya tenaga ya. Iya. Jadi kalau kita ngomong menguras tenaga. Iya. Capek juga ya. Teh? Capek juga ya. Saya juga capek. Capek Jadi kan. host gitu. Oke guys. Guys, ingat tidak semua misteri harus dipecahkan. Karena terkadang misteri hadir untuk mengingatkan kita bahwa dunia ini lebih luas dari yang kita bayangkan. Saya pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Makasih Teh Siska. Sehat Sama. dan sukses selalu. Makasih.